Pernahkah kalian mendengar pada tahun 1989, di mana era tersebut belum menyediakan layanan internet. Tapi, ada seorang pemuda di usia 17 tahun berani melawan ketidakadilan dunia dan ditangkap dengan kasus meretas NASA dan juga Milnet, yaitu sebuah instansi negara yang bergerak di bidang jaringan militer Amerika Serikat. Pernahkah kalian mendengar media massa dengan nama Wikileaks berasal dari Australia, sebuah situs web yang berbasis internasional dan mengungkapkan ketidakadilan dunia melalui dokumen-dokumen rahasia negara maupun perusahaan. Siapa lagi kalau bukan Julian Assange? Kisah pemuda ini telah Mimin angkat di film sebelumnya, tapi kali ini Mimin akan mengangkat bagaimana aksi kontroversialnya setelah ia dewasa. Dan film ini diangkat dari kisah nyatanya Julian Assange dengan judul The 5S Stat. Di awal cerita, terlihat para karyawan media cetak disibukkan dengan tragedi perang yang terjadi di negara timur. Sedangkan berita di televisi dihebohkan gimana media cetak semakin ramai karena adanya Wikileaks yang membongkar jejak rekaman kejahatan perang, di mana banyak korban dari pihak sipil wanita maupun anak. Pihak TV banyak mempertanyakan apa itu website Wikileaks, siapa itu Julian Assange. Mereka mengatakan Julian Assange adalah orang yang tidak memiliki rumah, hidup selalu berpindah-pindah, makanya dia dikatakan berani mengungkapkan kejahatan global. Di sini seorang pria yang bernama Daniel, dia bekerja sebagai jurnalis. Dia sangat mengagumi tindakan Julian Assange dan biasanya berhubungan hanya melalui chattingan via online saja. Daniel datang di tempat sebuah pameran. Ia tanpa sengaja bertemu Julian. Dengan segala kesenangan dan ambisinya, ia pun bertemu dengan sosok Julian ini yang dikenal sebagai aktivis kebebasan dalam berinternet. Daniel pun bersedia bekerja sama untuk Julian meskipun non-profit. Di aula kongres, Julian mengatakan pada audiensnya, permulaan sebuah konspirasi di mana dunia terjadi maraknya korupsi, kebohongan, penipuan, dan itu hanya membutuhkan satu orang yang akan mengekspos semua rahasia tersebut. Ia menciptakan sebuah program di mana para hacker bisa memberikan informasi rahasia kejahatan dunia, di mana program tersebut sangat terjaga data narasumbernya. Semua yang dilakukan demi keselamatan narasumber. Julian juga mengklaim sudah ratusan sukarelawan yang bekerja untuknya di balik programnya. Di gereja di lantai atas, Julian mengatakan pada Daniel, waktu kecil ibunya berkencan dengan seorang pria yang memuja dengan aliran sesat yang mengaku sebagai The Family. Di depan kobaran api mereka tidak makan hingga kelaparan dan bahkan dipaksa meminum obat dari psikiater. Ibunya baru menyadari kesalahan tersebut telah memiliki anak dari pria brengsek itu, hingga mereka berlari, bersembunyi dan hidup berpindah-pindah agar tidak ditemukan ayah tirinya. Kau tahu Daniel, kenapa rambutku putih? Beralih di sebuah cafe rock and roll, Julian dan Daniel membuka laptopnya dan memasuki sebuah program yang dibuat oleh Julian. Di dalam settingan tersebut, Daniel kaget karena begitu banyak sukarelawan yang sedang berdiskusi dalam platform tersebut. Target mereka dalam isi platform tersebut adalah Bank Julius Baer, bank besar berasal dari Swiss, di mana banyak para petinggi dari bank itu melakukan pencucian uang di berbagai macam negara seperti Jerman dan Inggris. Daniel bingung dari mana asal kebocoran informasi tersebut. Julian tersenyum dan menjawab, entahlah. Setelah selesai di luar kafe, Julian memberikan flash disk pada Daniel dan memintanya untuk mengkonfirmasi kebenaran apakah nama-nama yang terdaftar benaran bekerja di bank tersebut. Di dalam gudang di tempat kantornya Daniel saat ini, ia diam-diam menghubungi bagian customer service Bank Julius Baer yang menyebutkan nama dan posisi jabatan orang tersebut. Setelah memastikan kebenaran datanya, Daniel pun langsung mematikan teleponnya. Daniel langsung mengkonfirmasi di platform yang disediakan untuk sukarelawan Julian. Daniel mengatakan di dalamnya, datanya sangat benar dan terlihat banyak sukarelawan yang membalas pesan Daniel. Kini Daniel bertemu dengan salah satu narasumber yang pernah bekerja di Bank Julius. Daniel hanya ingin memastikan lagi untuk kebenarannya. Dan ternyata pencucian uang tersebut memang benarlah adanya. Daniel langsung menghubungi Julian, yang saat ini Julian sudah ada di Afrika. Daniel mengkonfirmasi semua data tersebut memang benar, dan Julian dengan santai mengatakan, besok akan siap dipublish di websitenya. Keesokan paginya di Bank Julius, petingginya kaget
Ternyata karena berita pencucian di perusahaannya sudah tersebar di WikiLeaks, ia pun meminta asistennya menyiapkan pengacara handal dari California, New York, dan London. Di situasi tersebut, Daniel pun kaget karena tiba-tiba WikiLeaks mendapat tuntutan dan websitenya di-shutdown, tapi Julian tetap santai dalam menghadapi masalahnya. Di kantor media cetak, The Guardian, The Times, dan CBS, di sini para senior jurnalis bersatu mensupport agar memulihkan kembali website WikiLeaks. Dan tiba-tiba website WikiLeaks pun ditangguhkan kembali. Daniel yang bahagia ingin langsung merayakan kemenangannya melawan bank dan mengajak pesta pora bersama beberapa sukarelawan di platform Julian. Tapi reaksi Julian terlihat diam dan mengiyakan saja. Daniel dengan semangat kemenangan langsung menghubungi beberapa sukarelawan di platform tersebut. Tapi yang terlihat hanyalah wajah Julian. Dia kaget. Dia baru sadar selama ini yang dikatakan Julian memiliki ratusan sukarelawan hanyalah bohong belaka. Ratusan sukarelawan nyatanya tidak ada. Yang ada hanyalah satu orang saja, yaitu Julian Assange sendiri. Daniel marah dengan mengatakan jadi selama ini ia berhubungan dengan ratusan sukarelawan hanyalah omong kosong belaka. Julian kemudian melemparkan tas kecil yang berisikan koran. Ia mengatakan di dalam koran tersebut ia pernah ditangkap bersama 2 orang temannya di masa remaja. Dan Julian pernah merasa gimana sakitnya ia tinggal di jeruji besi yang kecil. Itu sangat menyesakkan. Sampai akhirnya ia memutuskan berjuang tanpa siapa-siapa. Musuh-musuhnya adalah orang yang besar, memiliki banyak macam senjata. Sedangkan ia hanya memiliki email palsu dan juga website saja. Dan sekarang bertambah satu, yaitu dirimu. Apa aku benar, Daniel? Di pameran di mana Julian dan Daniel membagikan sebuah berita secara gratis untuk para jurnalis. Karena semakin banyaknya pengunjung website WikiLeaks hingga membuat web tersebut pun lemot. Daniel memutuskan untuk menyumbangkan uangnya dalam membeli server agar WikiLeaks tetap berkualitas jaringannya. Dan mereka pun menyebarkan server tersebut ke berbagai penjuru kota hingga ke kandang sapi. Setelah server semuanya telah siap digunakan, di saat itu juga mereka pun kaget. Berbagai macam akses masuk dengan lancar dan memberikan informasi rahasia dari belahan macam dunia. Daniel yang terlalu sibuk menerima semua informasi dari akses yang masuk sampai ia pun lupa dengan pekerjaan nyatanya. Dan ia pun dipecat. Berita WikiLeaks semakin meledak dari berbagai belahan dunia. Salah satu berita mengatakan Wakil Presiden Peru Petro ditangkap karena melakukan penyuapan. Sarah Palin, seorang politisi terkemuka, emailnya diretas oleh hacker dan di dalam email pribadinya terekspos di WikiLeaks. Sarah Palin melakukan skandal untuk kepentingan politiknya hingga demonstrasi pun terjadi di mana-mana. Banyak masyarakat dunia menjadikan WikiLeaks berita utama secara global. Di aula Kongres yang kini sudah dipenuhi lebih banyak audien dan para jurnalis, Daniel sebagai juru bicara mengatakan terima kasih untuk media cetak The Guardian yang menerbitkan WikiLeaks selama 3 tahun memberikan berita terbanyak dan berani mengekspos korupsi dari berbagai macam negara. Setelah informasi rahasia semakin tidak terbendung yang masuk di website WikiLeaks, semakin banyak juga sukarelawan yang ingin membantu Julian dan Daniel. Di sini mereka sedang menonton tragedi di Baghdad. Rakyat sipil dibantai habis-habisan dengan senapan dan roket. Bahkan seorang wartawan yang sudah sekarat sembari merangkak di trotoar tapi tetap saja digempur oleh senjata api. Dengan bangganya suara penembak mengatakan, "Lihatlah bajingan yang tewas itu." Dan tim sukarelawan yang baru ini pun memutuskan untuk mempublish berita tersebut. Terlihat di pinggiran danau, Julian sebagai aktivis sejati dari usia 17 tahun, jelas saja dia sangat marah melihat kejahatan perang tersebut. Hingga keesokan harinya, video pun sudah tersebar berbagai macam berita dengan judul pembunuhan kolateral. Di kantor Perdana Menteri Amerika Serikat, seorang sekretaris yang bernama Sarah terlihat raut mukanya karena ketidaksukaannya melihat video penyerangan militer Amerika telah tersebar di berbagai dunia. Tiba-tiba semua telepon Julian berdering secara bersamaan. Mereka pun kaget. Tak lama rekannya mengatakan kalau narasumber yang memberikan video tersebut merupakan militer Amerika dan saat ini sudah ditangkap oleh pihak Amerika. Di kantor kementerian, di saat rapat Sarah kaget karena sepertinya database catatan perang Afghanistan dan Irak telah bocor. Sarah menanyakan seberapa banyak yang bocor.
dan rekannya pun menjawab, semuanya. Di mana data tersebut ada berisikan ratusan informan catatan militer yang sudah siap untuk diekspos. Dan yang jelas, nyawa mereka saat ini telah terancam dalam bahaya. Sarah sambil berlinang air matanya mengatakan, hanya karena prajurit yang berusia 22 tahun dan riwayat instabilitas mental, ia mengcopy database melalui CD dengan judul Lady Gaga, dan negara saat ini telah terancam menjadi krisis nasional. Di sini, Daniel dan rekan sukarelawannya menjadi tegang karena telah diketahui narasumber telah ditangkap. Mereka pun bingung bagaimana bisa dengan PC mereka yang melindungi narasumber. Tapi kenyataannya saat ini narasumbernya malah tertangkap. Mereka yang masih dengan kondisi tegang dan menanyakan keberadaan Julian. Ia ingin tahu apakah Julian telah mendapati database tersebut. Julian yang saat ini di dalam pesawat pun membalasnya melalui platform mereka. Ya, kalau aku telah mendapati semuanya. Dan aku juga berencana mempublish semua data tersebut tanpa harus menyaringnya. Daniel kaget dan marah terhadap Julian dan langsung membalas chattingannya. Ini terlalu ceroboh, sangat berbahaya mempublish semua database itu tanpa aku dan rekan lainnya tahu apa isi dalam databasenya. Dan kau menampar kehidupan semua orang dalam bahaya, Julian. Karena perbedaan pendapat hingga kekesalan Julian pun tak terbendungi. Di YouTube terdengar berita salah satu politisi Amerika mengatakan kalau Julian Assange dianggap teroris karena berani menyebarkan dokumen rahasia negara dan berharap website Wikileaks ditutup selamanya. Daniel mendapatkan telepon dari Nick yang merupakan jurnalis senior The Guardian. Ia mengatakan semuanya menjadi berbahaya dan telah terlambat untuk mundur. Kalian masih bisa menyelamatkan narasumber yang tertangkap itu. Tapi tergantung bagaimana isi materi berita yang akan disampaikan berikutnya. Begitu juga Julian, saat ini ia telah terancam dan sudah saatnya kita bekerja sama, Daniel. Di stasiun kereta api, setelah Daniel menemukan keberadaan Julian, Daniel masih kekeh menasihati Julian kalau database tersebut berisikan ratusan ribu halaman dokumen sensitif. Ini berbeda dengan video karena kita tidak tahu berita yang mana harus ditayangkan. Tapi kau malah berniat mempublish semua database tersebut. Tapi Julian tetap ngotot. Tujuan organisasi ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan menayangkan secara utuh. Tapi Daniel membalas, bukankah tujuanmu utamanya adalah melindungi narasumbernya? Sampailah mereka bertemu dengan Nick. Nick menyarankan untuk bekerja sama dengan mereka. Di sini biarkan tim ia yang memilih datanya dan akan menyuntingnya secara cepat. Namun Julian tetap dengan idealisnya dan mengatakan Wikileaks bukanlah media yang mengedit-ngedit data yang ada. Nick menegaskan kembali, The Guardian tempatnya itu tidak akan berani mempublish berita yang akan membahayakan nyawa manusia. Semuanya itu tetap ada moralnya. Kau sedang berperang informasi melawan pemerintah Amerika. Dan tidak seharusnya kau membuat mereka menyiapkan amunisi untuk memburumu, Julian. Julian yang terlihat dilema, akhirnya dengan berat hati ia pun memberikan kode website sementara untuk Nick. Di kantor The Guardian, Nick yang telah mendapatkan kode akses Wikileaks kini mulai membukanya. Para karyawan semakin sibuk dengan berita yang akan mereka angkat dari database yang didapati Julian. Daniel terlihat lelah karena ia juga turut andil membantu menyunting berita yang akan diterbitkan. Hingga ia pun tertidur. Di saat ia bangun, karyawan Guardian mengatakan, sepertinya kau kelelahan. Meskipun database yang mereka terima 91.000, tapi itu disunting dan membuatnya menjadi lebih mudah. Daniel kaget, bukannya database yang diterima Julian sekitar ratusan ribu. Kenapa yang diterima Guardian 91.000? Saat itu, ia langsung bergegas menuju ke tempat Julian. Setelah bertemu, dia marah pada Julian karena sudah membohongi mereka. Julian ternyata masih tetap dengan idealisnya. Ia diam-diam berencana akan mempublish sisa dari database tersebut tanpa harus ada editan ataupun penyuntingan. Dan Julian mengatakan, kau Daniel akan segera dikeluarkan dari organisasinya. Di kantor The Guardian, mereka telah bersiap-siap untuk menerbitkan beritanya. Setelah terbit seketika itu juga, keesokan paginya seluruh televisi dihebohkan dengan berita lebih dari 90.000 data militer Amerika telah bocor. Kematian rakyat sipil begitu banyak yang tidak pernah diumumkan. Kematian tentara Amerika yang tidak pernah dijelaskan. Dan strategi perang Amerika seharusnya dipertanyakan kembali.
WikiLeaks diduga oleh jurnalis global menguasai lebih dari 250.000 database jaringan diplomatik Amerika. Dan kemungkinan besar WikiLeaks berencana menyebarkan seluruhnya. Di kantor Perdana Menteri Amerika, semuanya disibukkan untuk mengatasi segala kebocoran yang dilakukan oleh Julian Assange. Salah satu juru bicara dari Gedung Putih mengatakan pada konferensi pers, kebocoran data saat ini membuat Amerika dalam kondisi berbahaya. Akan banyak orang di dalam data tersebut menjadi target pembunuhan. Jika banyaknya pertumpahan darah di anggota militer muda, semuanya adalah kesalahan Julian Assange. Sedangkan di sisi lain, Julian juga melakukan konferensi pers. Tapi di dalam waktu yang bersamaan, Daniel dan rekannya Marcus memanfaatkan kondisi tersebut untuk menghapus semua sisa database yang akan dipublish oleh Julian di WikiLeaks. Dengan berat hati Daniel dari segala upaya idealismenya selama ini bersama Julian yang ingin mengungkapkan kebenaran dunia, akhirnya memutuskan untuk menghapus semua dokumen tersebut. Sedangkan di berita, semua orang menyaksikan apa yang dibicarakan Julian, termasuk sekretaris Perdana Menteri, yaitu Sarah. Ia terlihat memilih menyerah dan mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah selesai dari konferensi pers, Julian banyak mendapatkan applause dari berbagai macam media. Tak lama, ada salah satu rekan Julian yang saat ini sudah siap membocorkan seluruh sisa database berikutnya. Ia memanggil Julian untuk melihat monitor di laptopnya. Ia mengatakan ada yang salah dengan platformnya. Julian dengan tenang melihatnya. Mulai terlihat gelisah dari raut mukanya. Semua dokumen mulai terhapus semuanya. Seolah-olah segala mimpinya yang hampir selesai di depan matanya terbakar di lahap api. Di sisi lain, Daniel yang masih penuh penyesalannya bercerita dengan Nix. Setiap orang memiliki rahasia ataupun luka. Ada yang bisa dilupakan, ada pun yang tidak. Tapi ada semuanya yang menjadi mungkin. Itulah yang telah dicapai oleh Julian Assange. Nick kemudian mengatakan, saat ini ada revolusi dengan informasi baru. Kau dan Julian telah mengubah dunia, di mana sekarang para tirani mulai waspada untuk melakukan kejahatannya. Karena informasi bisa saja membawa dunia menghancurkan mereka. Film pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time.